Gunung Qaf dipercaya sebagai tempat tinggal para wali Allah. Di sana juga terdapat kota yang unik layaknya kota di bumi. Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan perjalanan Miraj sempat singgah di Gunung Qaf dan menceritakan kehidupan di sana. Gunung Qaf dipercaya sebagai gunung tempat tinggal para wali Allah. Gunung Qaf adalah induk seluruh gunung yang ada di bumi. Gunung Qaf letaknya tersembunyi dan dijuluki gunung misterius, dan dijaga oleh malaikat yang sangat besar. Di Gunung Qaf selain menjadi tempat tinggal wali Allah, juga ditempati banyak sekali malaikat Allah. Tidak jauh dari Gunung Qaf terdapat kota-kota layaknya kota di bumi, namun memiliki keunikan tersendiri. Ketika Rasulullah menjalani Miraj, diperlihatkan sebuah gunung yang bernama Gunung Qaf. Gunung itu berada pada sebuah padang perak mengkilat yang menghampar di belakang gunung tersebut. Di belakang gunung itu masih terdapat 70 gunung lagi dan di belakangnya terdapat beberapa kota. Di antara kota-kota itu ditinggali oleh makhluk dari jenis Bani Adam. Ketika Rasulullah sampai di sana mereka langsung serta-merta mengucapkan salam dan memuji atas kemurahan Allah yang telah mempertemukan mereka dengan Rasulullah serta menyatakan keimanannya. Siapakah kalian? Nampaknya aku tidak pernah melihat kalian, ucap Rasul saat pertama kali berjumpa dengan mereka. Kemudian salah seorang pimpinan mereka maju ke depan menjelaskan diri mereka. Kami adalah komunitas kaum Bani Israel yang diutus setelah Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah. Ia menjelaskan bahwa setelah Nabi Musa wafat kemudian terjadilah huru-hara antara Bani Israel sehingga menimbulkan bencana yang sangat dahsyat. Pada saat kejadian itu 43 nabi terbunuh, sehingga masyarakat kebingungan karena tidak mengetahui mana yang hak dan yang batil. Menyadari kekacauan yang terjadi maka sekitar ratusan orang yang ahli ibadah dan bersikap zuhud lalu membenahi keadaan di masyarakat tersebut. Dengan digelarnya Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Namun Bani Israel malah membunuh 200 orang itu dalam waktu 1 hari. Setelah kejadian tersebut keadaan masyarakat semakin carut-marut. Keonaran terjadi di mana-mana dan tidak bisa dikendalikan. Di tengah situasi yang semakin genting ini, lalu sekelompok orang tersebut berdoa kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kami dari bencana yang mengancam keselamatan akidah kami. Pada saat memanjatkan doa tersebut tiba-tiba hamparan-hamparan tanah yang berada di hadapan mereka terbuka lebar. Kemudian mereka terperosok sampai dasar bumi dan berada di sana selama 18 bulan. Setelah itu mereka berhasil keluar dari dasar bumi dan menuju tempat yang sekarang ditinggali oleh mereka. Sebelum kejadian tersebut semasa hidup Nabi Musa sempat berpesan kepada mereka, jika saja kami bisa menjumpai Nabi Muhammad SAW yang akan diutus pada akhir zaman, hendaklah kalian sampaikan salamku padanya. Nabi Musa juga berpesan jika mereka bertemu Nabi Muhammad untuk mengajari mereka Al-Quran, sholat, puasa, berjumatan dan hukum-hukum yang lain. Dan pada saat pertemuan inilah Nabi Muhammad mengajarkan kepada mereka semua pesan Nabi Musa. Nabi Muhammad kemudian berkeliling melihat kehidupan mereka di kota tersebut. Rasul melihat beberapa keganjilan saat berkeliling di sana yang tidak pernah ditemui saat di bumi. Rumah-rumah di sana tidak pernah tertutup sepanjang hari baik siang maupun malam. Mengapa rumah kalian tidak pernah kalian tutup? Tanya Rasul. Mereka pun menjawab, di sini sangat aman, tidak pernah terjadi keributan sama sekali baik mengenai harta atau yang lainnya, sehingga kami tidak membutuhkan penjaga keamanan. Rasul juga melihat rumah di sana sangat rapi dan tipenya sama semua, serta nampak asli karena mereka adalah kaum yang selalu bersama-sama dan satu hati, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, berat yang dipikul pun sama, ringan sama dijinjing tidak seperti rumah yang ada di dunia yang terlihat berbeda-beda. Masjid di sana didirikan jauh dari pemukiman, hal ini bertujuan agar jarak yang ditempuh ketika ke masjid semakin jauh sehingga pahala yang didapat semakin banyak. Keganjilan yang diamati Rasulullah pada kaum Bani Israel tersebut adalah mereka mengubur mayat di depan rumah. Hal ini dikarenakan agar selama mengarungi kehidupan agar selalu ingat akan kematian yang selalu mengintai setiap waktu, sehingga lebih banyak lagi dalam menyiapkan amal kebajikan untuk bekal kelak di akhirat. Selain itu Rasulullah juga mengamati mereka tidak pernah tertawa. Sikap demikian mereka lakukan karena kebanyakan tertawa akan menyesatkan hati dan akan menyebabkan tertutupnya pintu hidayah.
Komunitas tersebut juga tidak pernah melakukan dosa dan mereka juga tidak pernah mengalami sakit. Mereka melakukan kegiatan bercocok tanam layaknya manusia biasa, namun yang membedakan setelah menanam, mereka akan menyerahkan semuanya kepada Allah dan akan mengambil sedikit saja untuk kebutuhan mereka, selebihnya dibiarkan dan dipasrahkan kepada Allah. Mereka juga memiliki hewan ternak, namun hewan ternak mereka diletakkan di padang Sahara, dan jika membutuhkan mereka akan mengambil 1 atau 2 seperlunya saja, dan sisanya dibiarkan di sana. Rasulullah juga melihat wajah-wajah mereka terlihat sangat pucat, hal ini dikarenakan mereka takut sekali akan datangnya kematian, takut jika bekal di akhirat nanti masih belum mencukupi. Terakhir Rasul bertanya kembali, apakah masyarakat kalian juga mengalami kematian? Mereka menjawab iya, rata-rata dalam masyarakat kami akan terjadi kematian 1 orang dalam jangka 1 tahun. Setelah usai berdialog Rasulullah berpamitan dan kembali melanjutkan perjalanan ditemani malaikat Jibril. Wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat.